itu yang akan dilakukan oleh Regina Thalia dengan judul Pengaruh Film Barat Terhadap Tingkat Kesadaran Nilai Feminisme di Indonesia. Baik, Regina, saya undang untuk maju ke depan. Oke, Regina, sudah siap? Siap, Bu. Siap, saya akan berikan kamu waktu 15 menit untuk mempresentasikan karya ilmiah. Kamu tarik nafas dulu. Oke, ya, silakan. Selamat pagi panelis yang terhormat, Mr. Meno dan Mr. Christian, serta Ibu Sonang selaku moderator. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Miss Marvel yang sudah membimbing saya selama pengerjaan karya ilmiah ini. Saya, Regina Thalia Putrinta Ilin Sembiring, akan menyampaikan hasil penelitian karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Film Barat Terhadap Tingkat Kesadaran Nilai Feminisme di Indonesia. Diambil dari salah satu film barat yang pernah trending di dunia maya, film Barbie. Film Barbie diproduksi oleh Greta Gerwig yang adalah seorang feminis. Adapun setelah itu, kasus yang mendapatkan perhatian karena ada pasangan yang putus setelah menonton film tersebut. Pihak laki-laki sangat tidak setuju dengan pesan yang ingin film tersebut sampaikan. Ia mengatakan bahwa Barbie untuk perempuan, malu kalau semisal laki-laki menontonnya. Atau, film ini membahayakan karena membuat perempuan terlalu independen dan lupa kalau kodrat pemimpin itu di laki-laki. Dengan ini, bisa dilihat kesetaraan gender di Indonesia masih belum sempurna. Jika dilihat dari pengaruh film barat, banyak yang belum sadar bahwa film barat mempunyai pengaruh terhadap isu-isu dan gagasan feminisme. Seperti Maleficent, Wonder Woman, Moana, Clueless, Lady Bird, dan banyak lainnya. Dengan ini, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh film barat terhadap tingkat kesadaran nilai feminisme yang sangat relevan untuk zaman sekarang dan akan berdampak ke gaya hidup sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, karya ilmiah ini dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pengaruh film barat di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana pengaruh film barat terhadap tingkat kesadaran feminisme di Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, saya akan mendefinisikan dua variabel, yaitu film dan feminisme. Menurut Muhammad Ali Mursyid Al-Fatoni, film yang terdiri atas audio dan visual memiliki kemampuan untuk mempengaruhi emosional penonton dari visual gambar yang dihadirkan. Nampak bahwa film bukan hanya dianggap mirip dengan realita, tapi sudah merupakan realitas yang sebenarnya sendiri. Menurut Effendi, film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Salah satu contoh film adalah film barat. Film barat adalah cerita pendek, film, serta atau televisi dan radio yang berlatar belakang di Amerika Barat. Penggunaan umum istilah barat mengacu pada Eropa Barat dan negara-negara yang sangat dipengaruhi oleh budayanya. Contohnya termasuk Australia, negara-negara Amerika Utara, dan negara-negara Amerika Selatan. Variabel kedua yang akan didefinisikan adalah feminisme. Menurut KBBI, feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Menurut wawancara Upworthy dengan Margot Robbie, seorang aktris dan produser film, mengungkapkan bahwa seseorang yang percaya kepada kesetaraan pria dan wanita dapat dianggap sebagai seorang feminis. Secara perkembangan feminisme di dunia perfilman mulai berkembang karena ada gerakan Me Too. Menurut Britannica, gerakan Me Too adalah gerakan kesadaran seputar isu pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja yang mencuat pada tahun 2017 sebagai respons terhadap berita mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh produser film Amerika di Hollywood Harvey Weinstein. Gerakan ini menghasilkan peningkatan keragaman dan representasi dalam industri perfilman, membantu memulai pertimbangan yang lebih luas dalam industri perfilman seputar keragaman dan kesetaraan. Film yang mencerminkan feminisme berkembang pesat setelah pergerakan ini. Menurut Alfian Rockmansyah, karya sastra bisa menjadi salah satu media untuk menyuarakan keinginan, kebutuhan, dan hak sebagai perempuan. Karya sastra feminis termasuk dalam ilmu kritik sastra feminis yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan feminisme di berbagai negara. Karya sastra juga memiliki potensi untuk memperkuat dan membuat stereotip seputar kebebasan gender. Berdasarkan teori-teori yang tersedia, saya memiliki hipotesis bahwa film barat memiliki potensi tinggi untuk memengaruhi tingkat kesadaran nilai feminisme di Indonesia. Saya memiliki hipotesis tersebut karena telah banyak film yang secara intens menyampaikan pesan-pesan terkait feminisme.
Data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan data primer yang berasal dari angket dan sekunder yang berasal dari jurnal. Data pertama yang digunakan merupakan data primer yang berasal dari angket yang disebarkan ke siswa-siswi SMA CBCS. Saya mengambil 7 dari 10 pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, apa yang muncul di pikiran Anda saat mendengar atau membaca kata feminisme? Mayoritas dari siswa-siswi SMA CBCS sebanyak 78% mengatakan bahwa feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Dapat dianalisis bahwa sebagian besar siswa CBCS memiliki pengertian feminisme yang tepat. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda feminisme itu penting? Sebanyak 80,5% responden menyatakan bahwa feminisme itu penting dan hanya 19,5% memiliki pandangan bahwa feminisme itu tidak penting. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas siswa-siswi SMA CBCS menyadari isu-isu yang telah ada. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah kesetaraan gender di Indonesia sudah terbentuk dengan baik? Sebanyak 75,6% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Dapat dilihat dari pertanyaan sebelumnya, mayoritas menyadari feminisme itu penting. Dapat disimpulkan bahwa adanya remaja yang kini sudah mengakui feminisme penting menghasilkan kemajuan dalam pembentukan kesetaraan gender di Indonesia dibandingkan dengan zaman dahulu. Selanjutnya, apakah Anda pernah menonton salah satu film barat ini seperti Barbie, Maleficent, Wonder Woman, Enola Holmes, Birds of Prey, atau Lady Bird? Mayoritas responden dengan persentase 97,6% sudah menonton salah satu film barat yang menunjukkan nilai feminisme. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari siswa CBCS SOR sudah terbuka dengan isu-isu feminisme. Selanjutnya, apakah Anda pernah menyadari bahwa film-film tersebut mendukung atau memiliki nilai feminisme yang kuat? Hanya setengah dari responden, 58,5% mengatakan bahwa mereka pernah menyadari bahwa film-film tersebut mendukung atau memiliki nilai feminisme yang kuat. Dan yang lain kurang yakin atau sama sekali tidak menyadari bahwa film-film tersebut memiliki nilai feminisme yang kuat. Dapat dianalisis dari nomor-nomor sebelumnya di mana lebih dari setengah responden yang mengatakan sudah menonton film tersebut menyadari bahwa film-film tersebut memiliki nilai feminisme yang kuat, menyatakan bahwa feminisme itu penting, dan setuju dengan pernyataan kesetaraan gender di Indonesia sudah terbentuk dengan baik. Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya film-film barat, itu meningkatkan kesadaran nilai feminisme yang membuat kesetaraan gender di Indonesia membaik. Selanjutnya, kalau Anda sendiri, apakah Anda pernah terpengaruhi dengan film-film barat? Berdasarkan tabel di atas, 39% responden mengatakan bahwa mereka pernah terpengaruhi oleh film-film barat. Sebanyak 31,7% mengatakan tidak menentu, tergantung dengan film dan pesan-pesan yang disampaikan. Dan sebanyak 29,3% responden tidak pernah sama sekali terpengaruhi oleh film-film barat manapun. Dapat disimpulkan bahwa belum semua orang yakin sepenuhnya bahwa film-film barat memiliki pengaruh yang signifikan sepenuhnya sampai dapat memengaruhi gaya hidup dan pola pikiran secara langsung. Namun, mereka juga mengakui bahwa film-film barat memang memainkan peran dalam memengaruhi gaya hidup dan cara pemikiran masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pendapat responden mengenai alasan mengapa film barat dapat memengaruhi tingkat kesadaran nilai feminisme di Indonesia. Pendapat responden bervariatif tetapi mayoritas mengatakan bahwa film barat dapat memengaruhi tingkat kesadaran nilai feminisme di Indonesia karena orang-orang cenderung untuk melakukan hal yang biasanya mereka dengar atau tonton, juga ditambah dengan lingkungan sekitar memandang tinggi atau kagum akan negara-negara barat yang banyak mendukung nilai feminisme sehingga mereka dan ideologinya pun dijadikan teladan. Beberapa lainnya juga mengatakan bahwa film-film tersebut dapat membawa isu-isu feminis global ke perhatian penonton di Indonesia. Film-film tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai feminisme tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara lain juga. Hal tersebut memberikan semangat dan dorongan untuk orang-orang Indonesia untuk memperjuangkan hal tersebut. Dan kurang dari 5 orang berpendapat bahwa film barat memengaruhi karena produksi filmnya sendiri. Film-film barat biasanya diproduksi dengan sangat baik, mulai dari sinematografi sampai para pemain yang dapat mendalami karakter mereka dengan sangat baik. Sehingga banyak penonton dan penikmat film barat tersebut menjadikan tokoh yang mereka lihat sebagai contoh.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini berasal dari jurnal. Dari 3 jurnal yang ada, salah satu jurnal diambil dari Perjuangan Gerakan Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia, mengatakan bahwa feminisme adalah sebuah gerakan bagi para perempuan Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda. Saat ini, bagian gerakan feminisme yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui beberapa langkah. Langkah pertama, penyadaran dan pembentukan perilaku yang menuju pada perilaku sadar dan peduli, sehingga ada peningkatan kapasitas untuk menciptakan masa depan. Dan langkah kedua, transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan, dan memberikan keterampilan dasar untuk mengambil peran dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional, dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Beberapa contoh film barat yang menunjukkan feminisme adalah Barbie, menceritakan kisah hidup boneka Barbie di Barbieland, tetapi akhirnya harus melawan ketidakadilan dan memperjuangkan apa yang mereka yakini. Film Barbie menggambarkan kehidupan manusia seperti di dunia nyata. Dan yang kedua, Enola Holmes. Film misteri ini mengikuti Enola Holmes yang menentang harapan sosial terhadap wanita dan memulai perjalanan sendiri untuk menyelesaikan kasus pertamanya. Dari data primer dan sekunder yang sudah ada, bisa disimpulkan bahwa pengaruh film barat di Indonesia tergantung kepada individu masing-masing. Dengan kehadiran film barat, mendukung perkembangan gerakan feminisme yang telah ada sejak diperkenalkan oleh negara-negara barat sebelum kemerdekaan Indonesia. Negara-negara barat memiliki banyak pengaruh ke Indonesia dari semenjak Indonesia dijajah, jadi tidak akan aneh jika mereka pun memengaruhi Indonesia dengan nilai-nilai dan paham yang mereka punyai. Film barat adalah salah satu cara negara-negara barat mempromosikan nilai dan paham yang kurang dikenali oleh orang-orang. Dengan adanya imajinasi-imajinasi produser barat yang memberikan hiburan bagi kita melalui karyanya yang tidak disengaja memiliki nilai tertentu. Dengan tidak sengaja, membuat pemikiran tentang gerakan feminisme ini berimbas pada berbagai ranah kehidupan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa film barat mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesadaran nilai feminisme di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis dengan data pada penelitian yang menyatakan film-film memiliki potensi yang tinggi untuk memengaruhi sesuai. Salah satu alasan tersebut adalah karena adanya pengaruh dari negara barat yang telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia sejak zaman penjajahan yang masih tetap berkembang sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang dibawa adalah nilai-nilai dan paham feminisme. Film-film barat pun memperkenalkan dan membaca pemahaman feminisme yang akhirnya memicu perhatian masyarakat Indonesia. Karena itu, film barat mempunyai pengaruh yang cukup berdampak di Indonesia. Berdasarkan dari data dan penelitian yang telah ada, sering menyaksikan film yang memaparkan budaya barat dapat meningkatkan nilai feminisme di Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai pengaruh film barat terhadap tingkat kesadaran nilai feminisme di Indonesia. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis mendengar presentasi ini. Tuhan memberkati. Ya. Oke, Regina, udah lumayan ya. Masih ada sesi selanjutnya untuk tanya jawab dan diskusi. Oke, hari ini yang menjadi panelis kamu ini menarik ya. Kamu topiknya tentang feminisme, tapi para panelis kamu adalah bapak-bapak ya, ini maskulin. Saya harap ya kita akan tuh kan saya bingung ngomong apa. Kita akan melihat bagaimana ini diskusinya pasti menarik ya, karena para panelisnya adalah para pria. Baik, sebelum masuk ke diskusi, Regina, kamu saya persilakan dulu, mungkin mau minum dulu? Mau, baik. Siapa dulu nih antara bapak-bapak ini? Bebas, berarti Mr. Christian. Oke. Udah, Regina? Baik. Saya akan memberikan waktu 10 menit ya untuk kamu berdiskusi. Tarik nafas dulu, kasih senyum yang terbaik ya. Baik, Mr. Christian silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Regina atas presentasinya. Sepertinya dari segi topik yang dipilih dan juga dari hasil karyamu ini cukup passionate juga tentang topik ini ya. Ya.
Baik, tidak apa-apa dan menurut saya dukung juga karena sebenarnya teman saya yang lulus dengan seangkatan saya juga ada yang topiknya feminisme, makanya itu saya hormati juga. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya mau menanyakan tentang rumusan masalah yang Anda tulis di itu. Jika boleh slide-nya bisa dipindahkan ke bagian rumusan masalah tadi. Nah ini, apakah saya bisa bertanya ini perbedaan dari antara kedua kalimat ini apa ya sebenarnya? Karena kan topik Anda itu fokusnya tentang kesadaran feminis saat ini di Indonesia, tapi yang pertama, kalimat pertamanya agak ambigu juga akan fokusnya kan, dan malah mungkin terulang juga di yang kalimat kedua. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang untuk nomor 1, itu fokusnya lebih ke film baratnya sendiri. Karena film barat dari dulu sudah ada influence-nya, jadi akan berdampak juga ke yang sekarang. Tetapi kalau yang kedua itu lebih fokusnya terhadap tingkat kesadaran nilai feminismenya sendiri. Baik, mungkin sebagai saran sebenarnya bisa ada satu rumusan masalah lagi yang kamu sebenarnya singgung dan bahas di hasilnya juga, yaitu reaksi masyarakat Indo terhadap nilai feminisme yang jabarkan atau ditunjukkan melalui film-film Barat gitu. Mungkin sebagai kalau emang mau diberikan perubahan itu bisa ditambahkan ya. Baik, nah kalau dari segi ini sebenarnya fokusnya hanya ke film barat, kenapa ya? Karena kan sebenarnya di luar itu banyak juga film-film dari demografi lain yang sama-sama juga mungkin mendukung juga nilai-nilai feminisme seperti film-film Korea atau bahkan beberapa film lokal juga akan membuka peluang tersebut. Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, saya memilih film barat karena dari dulu film Hollywood itu sangat mempengaruhi karena dari dulu film Hollywood sudah ada, jadi itu juga sangat membantu. Dan kalau tentang film lokal, biasanya yang saya dengar karakter yang dimainkan tuh kurang mencolok, jadinya kurang memberi pengaruh. Dan kalau untuk film-film Korea begitu, kebanyakan baru-baru ini mereka mengangkat isu-isu yang baru. Baik, jadi tergantung perkembangan di dunia juga ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin selanjutnya ini tadi kan pertanyaannya kenapa film barat. Nah mungkin dari segi pilihan film-film yang disebutkan tadi, kayak contoh Moana, terus Barbie, Maleficent, dan lain-lain. Kalau itu pilihannya berdasarkan pilihan Regina sendiri atau ada yang sebagian dari yang contoh-contoh yang dijabarkan oleh data sekundernya? Terima kasih atas pertanyaannya. Tetapi contoh-contoh itu kebanyakannya dari pilihan saya sendiri karena film Barbie juga itu menjadi awal tujuan penelitian saya, jadi itu mengapa saya menggunakan film Barbie. Baik, memang karena dari segi signifikannya film Barbie lumayan mengangkat isunya dan juga mungkin yang orang-orang katakan secara umum itu malah dia menjelaskan kedua sisi yang buruknya dan mencari jawaban yang lebih baik itu di tengah-tengahnya kan. Jadi ya memang itu mungkin juga bisa disebutkan juga bahwa sebenarnya walaupun yang film-film yang Anda pilih itu baru-baru saja, itu banyak juga sebenarnya film barat yang lebih tua gitu mungkin juga beberapa film yang sudah ada saat Anda mungkin belum lahir kalau jujur itu yang sebenarnya menunjukkan juga nilai-nilai feminisme yang mirip itu seperti contohnya mungkin Alien, film Xena Warrior Princess, Tomb Raider dan lain-lainnya gitu ya. Itu juga emang tidak ya mungkin karena kamu tidak menonton jadi kurang terlalu tahu juga ya. Baik, mungkin itu sekedar informasi tambahan aja buat Regina ya. Oke. Nah, kamu menyebutkan gerakan Me Too sebagai salah satu definisi juga kan. Nah, gerakan ini sebenarnya kan tujuannya mulia gitu. Karena emang banyak juga kasus-kasus dan isu-isu di mana wanita dilecehkan secara seksual di lingkungan kerja, terutama oleh pihak Harvey Weinstein. Memang benar ya kurang ajar juga gitu kalau jujur kan. Tapi sayangnya sebenarnya di akhir-akhir ini gerakan Me Too itu sudah agak disalahgunakan oleh banyak orang, di mana contoh-contohnya itu banyak laki-laki yang tidak melakukan apa-apa ataupun tidak melecehkan seksual baik secara omongan pun, itu mereka difitnah dan akhirnya dipenjara. Sedangkan yang mereka yang memfitnahnya itu malah
ya bebas-bebas saja gitu dan tidak menerima konsekuensi atas kebohongan mereka gitu. Nah, bagaimana ya kita reaksi untuk membedakan mana yang mereka yang benar menggunakan gerakan Me Too untuk mendukung feminisme tetap atau mereka yang menyalahgunakannya karena mereka malah tujuannya tuh lebih menjatuhkan pria. Karena kan banyak juga gerakan feminisme sekarang yang akhirnya core-core-nya itu apa kita tidak butuh pria dan apa semua pria mati saja gitu. Kalau secara kasarnya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikan waktu saya untuk berpikir. Silakan. Awalnya kan gerakan Me Too itu untuk respons terhadap pelecehan seksual yang ada terjadi. Itu berdampak baik kalau dulu, tetapi sekarang bisa berdampak dengan buruk juga karena ada faktor-faktor lingkungan yang ada di bab 3 di jurnal pertama, psikoanalisisnya Karen. Dia mengatakan bahwa yang paling berdampak itu lingkungan sekitar. Dan itu juga bisa mempengaruhi kenapa sekarang ada yang mensalahgunakan prinsip feminisme dan gerakan Me Too tersebut. Jadi sebenarnya gerakan feminisme yang paling seharusnya didukung itu yang seperti apa menurut Regina kau gitu? Yang harusnya paling didukung adalah yang mencoba untuk menyetarakan hak, baik mau hak-hak sosial budaya, hak politik, dan hak ekonomi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, memang itu isu yang sekarang sudah mulai terjadi juga karena apa pergerakan feminisme banyak yang sudah menyimpang dan akhirnya malah ingin memutarbalikkan isu yang terjadi sebelumnya di mana pria terlalu mendominasi wanita dan tidak memberikan hak baku dan sekarang malah ada yang ingin gerakannya kebalikannya itu wanita yang mendominasi pria tanpa memberikan hak baku. Jadi ya memang kita perlu hati-hati juga akan mana yang memang menyetarakan hak dengan imbang dan dengan layak dan mana yang emang agak terlalu radikal atau ya terlalu radikal. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini kan kita menggunakan dari apa film Barat dan pengaruh-pengaruh nilai-nilai dari Barat kan. Tetapi akhir-akhir ini itu sayangnya itu di negara Barat dan di budaya Barat secara umumnya itu mereka pun sedang mengalami krisis identitas, di mana karena adanya pergerakan LGBTQ dan lain-lain itu mereka pun mulai malah lenggang dan mulai agak kurang yakin tentang cara memandang seks, di mana bahkan banyak orang mengklaim bahwa wanita itu sudah tidak bisa didefinisikan. Itu kan menjadi ambigu dan itu apakah ini dapat menimbulkan isu-isu kalau dari sudut pandang gerakan feminisme, karena kan sebenarnya feminisme itu kan untuk mencoba gerakannya untuk menyetarakan derajat wanita dan pria. Tapi kalau dunia barat rata-rata mulai cenderung lebih ke mencoba membuka definisi dari wanita sehingga orang yang yang transgender aja bisa dianggap wanita padahal mungkin secara biologis tidak. Itu apakah efeknya yang bisa terjadi ya ini? Maaf, boleh tolong klarifikasi pertanyaannya? Baik, jadi apa kebimbangan budaya Barat saat ini akan definisi tentang wanita itu apa atau yang bisa dikategorikan sebagai wanita itu siapa, itu apakah akan membentuk isu-isu baru atau merusak gerakan feminisme itu tersendirinya. Karena contohnya mungkin di kalangan olahraga saja sudah banyak kasus di mana orang yang transgender dari pria operasi jadi wanita terus mereka ikut itu dan akhirnya kaum pria yang biologisnya itu malah babak belur dan banyak yang sampai masuk rumah sakit karena kalahnya terlalu sadis gitu ngomongnya. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi menurut pendapat saya, seharusnya itu tidak begitu
berpengaruh kepada gerakan feminisme. Karena gerakan feminisme tersendiri adalah untuk menyetarakan hak-hak yang sama. Baik. Jadi akhirnya balik laginya ke hak yang sama antara kedua pria dan wanita dan mungkin orang juga lah ya. Baik, untuk sementara itu saja dari saya. Terima kasih atas jawabannya dan diskusinya. Oke, kita berikan semangat untuk Regina yang sudah melewati diskusi dengan panelis yang pertama. Regina mau langsung atau mau minum dulu? Langsung aja. Langsung aja ya, biar cepet ya. Baik. Kita langsung saja ke panelis selanjutnya, seorang sosiolog yang akan yang menguasai feminisme ya. Silakan Mr. Meno, saya berikan waktu 10 menit. Ya, makasih Bu Sondang. Apa kabar Gin? Baik. Baik, oke. Oke, Gina ya, ini isu yang menarik kamu angkat. Memang kamu tertarik dengan isu feminisme atau gimana sebenarnya? Memang tertarik. Dari dulu sudah tertarik dengan... Dari tahun lalu saat melihat kasus yang terjadi setelah adanya film Barbie. Oh, berarti permulaannya dari film Barbie Ya, sebenarnya. betul. Oke, Gina, pertanyaan pertama ya. Sebelumnya apresiasi dulu, ini isu yang menarik, kamu presentasi dengan baik, intonasi semua juga cukup baik, dan pertanyaan sebelumnya dengan Mr. Christian juga berhasil kamu jawab dengan baik. Ya, sama saya nggak tahu ya, bercanda. Waduh, bercanda Gina. Gina, tadi kan judul kamu tentang pengaruh film barat terhadap kesadaran isu feminisme di Indonesia. Nah, saya pengen tahu isu feminisme itu apa aja sebenarnya yang perlu yang diangkat ini tuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Isu-isu feminisme yang seharusnya diangkat tuh tentang miskonsepsi tentang feminismenya sendiri. Miskonsepsi tentang feminisme. Emang ada miskonsepsi bagaimana, Gina? Terkadang orang-orang pikir bahwa feminisme itu buat menjatuhkan pria dan mengangkat wanita jadi lebih di atas pria. Tetapi bukan itu sebetulnya. Yang sebetulnya adalah? Wanita ingin hak yang sama seperti pria. Oke, berarti boleh Gina ini sekalian nyambung ya ke pertanyaan angket kamu yang pertama kalau tidak salah. Coba saya lihat dulu. Betul ini. Kamu kan memilih ada 3 opsi jawaban ini ya, 3 pilihan jawaban. Nah, kira-kira Gina, bedanya apa sih dari antara 3 ini? Kalau Gina bisa jelaskan satu persatu. Atau yang pertama dengan kedua lah sebenarnya. Bedanya di mana kalau begitu? Yang mana yang feminisme? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan angket tersebut yang sebenarnya feminisme adalah yang pertama. Karena yang kedua itu berkata bahwa wanita untuk menjadi di atas pria. Itu adalah salah satu miskonsepsi yang sebenarnya harus dibetulkan. Dibetulkan. Apakah Gina tahu atau tidak ya? Di yang kedua itu ada termasuk gak ke dalam salah satu cabang paham feminisme, atau malah yang jawaban kedua yang wanita lebih superior dari pria ini di luar feminisme, atau ternyata ada di dalam feminisme itu sendiri? Menurut saya itu di luar. Di luar. Oke. Sebenarnya Gina itu ada di dalam. Itulah yang disebut dengan masyarakat sebagai toxic feminism sebenarnya. Jadi gitu aja. Tapi bagus, thank you jawabannya Gina. Ya. Oke Gina, kenapa Gina memilih film sebagai media untuk mengangkat isu feminisme? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena saya sendiri suka dengan menonton film-film tersebut, dan kadang juga saya agak terpengaruh dengan apa yang mereka sampaikan. Jadinya saya ingin melihat apakah film-film barat bisa mempengaruhi tingkat kesadaran nilai feminisme. Oke, kalau buat Gina sendiri emang film seefektif apa sih? Mempengaruhi apa? Sampai akhirnya Gina memilih film sebagai media, bukan memilih musik atau bahkan buku atau video TikTok mungkin kali ya, gitu ya. Kenapa seefektif apa film itu Gina, buat Gina sendiri? Kalau menurut efektivitasnya itu tergantung dengan filmnya sendiri dan cara mereka menyampaikannya. Terkadang ada yang sangat menginspirasikan sampai mau mengerti tentang nilai-nilai yang baru tersebut. Oke. Nah, sebenarnya isu apa sih yang diangkat film ini ya?
Sepertinya fokus Gina lebih ke Barbie ya kalau saya lihat ya banyaknya ya. Saran Gina saran ya. Kalau gitu sekalian aja Barbie aja gitu. Ya, pengaruh film Barbie terhadap isu feminisme Indonesia. Jadi detail fokus gitu. Tapi nggak apa-apa ini sudah cukup bagus sebenarnya. Nah, isu apa aja yang dibawa oleh film-film Barat ini yang nggak ada di Indonesia? Isu feminisme apa yang nggak ada di Indonesia yang dibawa sama film-film ini itu? Yang Gina temukan dalam penelitiannya Gina. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh memberikan saya waktu sebentar? Silahkan, silahkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nilai-nilai yang belum ada adalah sebetulnya sama-sama saja kayak dulu, bahwa hak kesetaraan wanita belum ada, kurang di Indonesia kesetaraannya. Kesetaraan dalam hal apa aja ya kalau yang Gina lihat? Ada contohnya dari kasus tahun lalu yang terjadi. Ada perempuan yang memiliki KDRT dengan suaminya. Ya. Dia sudah melaporkan kepada polisi, tetapi polisinya tersebut meminta uang. Dan saat dia sudah memberikan uang, polisinya tetap tidak menindaklanjutkan kasus tersebut sampai perempuan itu dibunuh oleh suaminya. Oh iya. Nah, ini kalau kita mau agak kritis sedikit ya Gina ya. Memangnya film bisa membantu dalam hal apa? Sejauh apa film bisa membantu Indonesia, terutama masyarakat Indonesia untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan tersebut? Sejauh apa sih film bisa berpengaruh itu? Film bisa berpengaruhi pertama dengan pemikiran dan cara dia melihat sesuatu, dan itu juga bisa berpengaruh kepada perilakunya dia berkelanjutan. Oke. Nah, kalau kita misalnya berangkat dari kasus yang Gina tadi ya, contoh yang cukup bagus. Nah, masalahnya apakah polisi tersebut akan menonton film kayak Barbie gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira gimana caranya biar pesan dari film ini sampai ke semua, menurut Gina ya, gimana caranya? Kan Barbie sepertinya belum semua nonton juga ya di sini ya. Betul ya, karena nggak ada promo tiket ya. Ya. Nah, bagaimana pesan yang mungkin polisi ini nggak sampai dapat? Gimana caranya pesan yang dibawa oleh film ini sampai ke semua lapisan masyarakat menurut Gina? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu bisa sampai kepada orang-orang yang masih awam dengan cara membuka topik itu dalam obrolan. Obrolan Ya, formal atau bikin seminar atau bagaimana? Atau obrolan tanda petik anak nongkrong gitu? obrolan anak nongkrong juga sebetulnya bisa. Menurut Gina lebih efektif mana untuk menyebarkan isu? Di tongkrongan atau bikin seperti ini, seminar, penyuluhan, lebih efektif di mana? Menurut saya sendiri sepertinya lebih efektif di Di tongkrongan. tongkrongan. Kenapa? Karena biasanya kalau di acara formal yang kayak gini, mereka lebih memilih untuk tidak mendengarkan. Oh, begitu. Berarti sekarang mereka lagi nggak mendengarkan ini. Bercanda guys. Oke, terima kasih Gina. Oke, Gina, kenapa memilihnya hanya sebatas dalam kesadaran isu? Bukan dalam misalnya ada perubahan dalam kebijakan atau tindakan. Kenapa orang Indonesia perlu sadar akan isu feminisme yang dibawa oleh Barat? Kenapa itu penting menurut Gina? Karena dengan ada kesadaran tersebut bisa berpengaruh kepada Perubahan? perubahan selanjutnya. Jadi yang pertama mereka perlu itu kesadaran dulu, baru bisa ada perubahan. Oke, jadi diangkat dulu isunya, baru oke, pemikiran yang bagus. Uh, Nah, Gina, ini pertanyaan ya berbeda dari yang tadi ya. Memangnya dari film-film tersebut nilai feminisme apa yang diangkat secara terpisah? Dari Barbie apa? Dari Maleficent apa? Dari Birds of Prey apa? Enola Holmes apa? Itu ya tadi ya Gina ya. Kira-kira isu spesifik apa sih yang diangkat masing-masing film tersebut?
Dan dari film tersebut, mana yang paling membekas, paling powerful ya gitu, paling kuat? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari film Barbie tersebut, itu tentang memperjuangkan haknya sebagai wanita, karena setelah Ken balik dari dunia yang luar, dia mengambil alih. Jadinya mereka, para wanita-wanita di Barbieland ingin hak yang sama seperti mereka. Itu kalau Barbie. Dan kalau Enola Holmes itu menentang sosial yang ada, karena dia sebagai wanita ingin menjalankan aksinya sendiri dan memulai misterinya. Penyelidikan Iya, misterinya. penyelidikan misterinya. Terus kalau yang lain apakah sekuat itu nilai feminismenya? Menurut saya kalau yang lain belum terlalu terlihat. Nah, oke. Nah, saran saya di situ Gina, sama kayak tadi pertanyaan Mr. Christian yang apakah filmnya Gina pilih sendiri gitu ya. Nah, di film yang Gina pilih ini memang sekalinya message-nya kuat, pesannya kuat, sangat-sangat kuat seperti Barbie ya. Tapi seperti apa? Ada Moana saya lihat tadi ya di dalam ya. Kalau Moana terus Birds of Prey sepertinya itu kurang kuat nilai feminismenya. Kalau Moana kan lebih ke nilai budayanya yang kuat sebenarnya. Ya, kalau Birds of Prey itu menurut saya lebih masuk ke toxic feminism. Jadi memang Gina pemilihan film yang lebih kuat lagi. Nanti selanjutnya misalnya mau tesis kelas 12, pemilihan yang lebih kuat atau bahkan spesifik Barbie saja. Karena Barbie kan cukup kuat ya. Sampai mempengaruhi Gina untuk bikin karya ilmiah. Masih ada waktukah Bu Sondang? Masih? Ini satu pertanyaan ya, tapi A, B, C, D, E. Enggak Gina, saya udah gak ada pertanyaan, saya mau apresiasi ya. Memang kamu suka apa yang kamu tulis ya, kamu suka isu ini. Terima kasih juga sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik ya, kamu mengerti yang kamu tulis juga. Dan apresiasi saya buat kerja keras kamu selama ini. Terima kasih Gina, cukup Bu. Oke, terima kasih Bapak Meno sebagai pakar, pakar ya. Ya, baik. Sebelumnya nih ya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Saya kasih kesempatan ya, karena ini ada anak kelas 10. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang pengaruh film barat terhadap feminisme di CBCS di Indonesia? Ada? Tidak ada. Yakin ya? Tidak ada. Baik, ini kalau bapak-bapak sendiri apakah mendukung feminisme di Indonesia? Yes. Wah, Ya, yes. sangat mendukung Bu. Sangat mendukung. Artis nomor 1 Spotify saya Raisa. Jadi Ya. saya udah sangat mendukung. Oke, tapi feminisme yang tidak kebablasan ya Pak ya? Betul. Betul, Jangan betul. kebablasan feminismenya. Betul. Baik, kita Regina, kamu sudah bisa tadi melakukan dengan baik diskusi dengan dua orang para bapak-bapak yang mendukung feminisme ya. Lalu kamu juga 9 bulan ini sudah mengerjakan karya ilmiah kamu dengan baik dan tadi mempresentasikannya dengan baik. Berarti selamat, kamu sudah selesai menyelesaikan semua rangkaian pengerjaan karya tulis ilmiah tahun ini. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Apakah orang tua nggak